Tajamnya matamu tenangkan hati, luka hidupmu kau bawa sembunyi. Hangatnya sentuhmu yang penuh cinta, kau adalah bintang dalam hatiku. Dalam lelamu masih kau tersenyum, dalam duka kau belai aku. Dalam sempitmu ajarkan ku tegar, Allah selalu bersamamu. Oh Allah selalu bersamamu. Ayah, ayah, terima kasih kau beri aku cinta. Ayah, ayah, terima kasih ajarkan aku hidup. Waktu begitu cepat berlalu, mengiring langkah dalam cerita. Terbayang wajahmu dalam hatiku, kau adalah kisah yang terindah. Dalam lelamu masih kau tersenyum, dalam duka kau belai aku. Dalam sempitmu ajarkan ku tegar, Allah selalu bersamamu. Oh Allah selalu bersamamu. Oh Allah selalu bersamamu. Ayah, ayah, terima kasih kau beri aku cinta. Ayah, ayah, terima kasih ajarkan aku hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita di acara spesial selama bulan Ramadan. Betul. Di Binus TV, yaitu Kalau bukan Ramadan Mix. Sepi ya hari ini ya. Sepi banget ya. Lu siapa ya ngomong-ngomong? Gue adalah Tukang batu akik, bagus sekali. Kenapa Fagra puasa kemana? harus sabar Tempat ya, Fagra puasa diambil sabar. sama lo. Enggak, gue ya cuman gantiin aja sebentar. Baik sebentar sekali aja. ya. Pahalanya berlipat ganda. Betul. Vi, seperti biasa Vi. Kayaknya ini kece banget Vi. Ngapa iri ya lu? Hah? Baju gue keren kan? Gak usah iri kan, gue juga Oh, sama. iya. Ya kan? Dari mana coba? Dari mana? Ngapain Kasih gua tahu, iri? Vi. Kasih tahu pemirsa Vi di rumah Vi. Baju keren ini dari Etang Yunus. Dan Dan Nas. Dan nih Vi, dekor kita Vi, dekor hari ini sangat luar biasa banget dari DKV. Desain interior Binus University. Aduh, sabar Pak. Oke, Vi. Nah, pemirsa selama 1 jam setengah jam ke depan kita bakal menemani pemirsa di rumah dengan Segmen-segmen yang menarik. oke, terus ada video-video keren. Apaan sih gue? Kan ada segmen-segmen, terus ada video juga. Nah, kasih tau segmennya ada apa aja. Mending lu duduk dulu deh. Yaudah, kita Mending duduk duduk dulu deh. Biar lu santai. Kasih tau, Vi. Udah, Oke. relax ya. Udah, relax. Seperti biasa nanti kita bakal Betul. temenin dengan obrolan-obrolan menarik dengan pembawaan tema kita hari ini. Terus ada Citiat Ramadan juga sama Pak Solatun. Terus ada yang masak-masak siapa? Yang masak bareng Telisa. With Siapa? Sour Sally Waduh, tentunya kan. selanjutnya ada apa lagi? Ada tadarus juga Ada ya? tadarus juga. Ada tadarus juga sebelum azan maghrib. Dan yang paling penting nanti kita ada kuis-kuis berhadiah. Kuis-kuis berhadiah tentunya. Tungguin kan. aja lah sampai selesai lah. Gimana, Vi? Kemarin sholat gak? Sholat tarawih? Sholat apa? Tarawih. Sholat id. Belum lah, sholat id masih lama. Masih lama. Ya elah. Sholat tarawih iyalah, harus enak gitu. Soalnya nih, Vi ya. Sholat tarawih itu berhubungan dengan tema kita hari ini.
Oh, hari ini kita mau ngebahas soal Sholat tarawih, iya kan? Betul. Coba kasih tau Vi manfaatnya, Vi. Kan lu yang ngajak gitu ya kan, lu yang ngebawa, ngapa ngelempar ke gua? Ya udah nih ya, kita langsung aja nih ya, Vi ya. Pembahasan pertama, ya kan? Anak ini sehat sekali loh, bener. Ya Sehat kan? sekali loh. Ya kan subur kan? Subur banget ya. Hati-hati tuh. Ya perutnya Udah. kelihatan deh. Oke, langsung Vi. Langsung langsung. Langsung bahas. Udah, Kita bahas dulu apa itu pengertian sholat Betul, tarawih. sholat tarawih. Seperti yang kita ketahui, sholat tarawih itu adalah sholat yang hanya ada di saat bulan Ramadan. Itu sholat sunnah tapi manfaat dan pahalanya tuh gede banget El. Gede banget. Bener nggak sih? Iyalah jelas. Kemarin lu denger cicat bareng Pak Sultan itu nggak? Itu Apa? dikasih tahu juga tuh pas sholat tarawih juga tuh. Kenapa? Nanti aja. kasih Oh tahu. nanti kita Iya, ngobrol sama nanti Pak kasih Sultan tahu. lagi ya. Iya. Ya kita mau ngebahas sholat tarawih tapi sebelum kita membahas lebih dalam kita harus cari tahu apa itu sebenarnya arti dari tarawih itu. Oke. Jadi silakan. Langsung saja. Kita bisa bakal ada Viti. Cepet amat. Cepet kok emang. Viti apa nih? Viti Timun Suri? Ya, betul sekali. Tapi belum. Ntar dulu kita mau membahas Tahan ini dulu pemirsa ya. dulu. Tahan. Aja lu. Sabar, harus sabar. Kita mau bahas sholat tarawih. Sholat tarawih itu artinya adalah apa nih artinya? Apa nih? Dari sini 4 rakaat disebut tarawih karena ada istirahatnya. Nah, Begitu. Yang di sholat ini sih, yang di kertas surga gua. Nah, sholat tarawih ini dilakukan 2 rakaat atau 4 rakaat. Jadi 2 rakaat istirahat, 2 rakaat istirahat, 2 rakaat istirahat. Kayak gitu sistemnya. Tuh, Dan pemirsa ada juga dengerin. yang 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat. Nah, bedanya apa coba? Apa? Apa bedanya? Bedanya ya rakaatnya. Oh, gitu. Biasa sama biar aja. lebih jelas nanti tanya aja sama Pak Sultan. Ada yang ngelakuinnya itu sebanyak 11 rakaat, ada yang 22, 23 sama sholat apa? Sholat witir ya, sama sholat witir ada juga kayak gitu. Itu pahalanya beda apa sama tuh? sama gitu. Tapi sama semakin banyak juga pahalanya. Oh, Selanjutnya gitu. Oke, selanjutnya. ada apa nih? Hukum sholat tarawih itu adalah sunnah muqaddah. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan. Kenapa, Pak? Muakkadah. Sunnah muakkadah, iya. Ketinggalan Pak. Sunnah muakkadah, jadi sunnah yang sangat dianjurkan. Nah. Jadi kalau sebaiknya pada saat setelah sholat isya, karena emang syaratnya itu harus sholat isya dulu baru sholat tarawih kan? Emang kenapa tuh? Emang kayak gitu. Oh, oke. Sholat isya dulu baru sholat tarawih. Kalau nggak sholat isya dulu, sholat tarawihnya nggak syah. Oh. Nah, tapi ini kan sunnah tapi sangat dianjurkan karena kapan lagi ya kan? Cuman ada saat bulan Ramadan aja. Ya, nah ngomong-ngomong Iya tadi kan? lu ngambil contekan gua kayaknya tadi. Bodo amat. Ya, lanjut aja. Nanti kan ada waktu sholat tarawih. Waktu sholat tarawih itu ada waktu pelaksanaan sholat tarawih dimulai setelah sholat isya. Tadi yang gue bilang ya. Betul, ya kan? Makanya tadi gue bilang lu ngambil. Ya udah, kan? lanjutin. Oke, berakhir sampai terbitnya fajar. Sekitar jam berapa tuh? Subuh itu jam 4:30-an lah. 4:30-an. 4:40 lah mentoknya. Bagi yang belum melaksanakan sholat isya tidak diperkenankan melakukan sholat tarawih. Benar. Ya kan? Bahkan sholat tarawihnya menjadi tidak sah. Dianggap nggak sah ya. Betul, nggak sah. Jadi kalau pengen sholat tarawih ya sholat isya dulu. Sholat isya dulu wajibnya kan. Selanjutnya Hikmah tarawih. Adapun hikmah ada tarawih, hikmahnya ya? Iya, ialah menguatkan, merilekskan, menyegarkan jiwa, serta dan raga guna melakukan ketaatan. Nah, selain itu, memudahkan pencernaan makanan setelah makan malam. Nah, apa hubungannya? Nah, sebab apabila setelah berbuka puasa lalu tidur nih ya, makanan Habis yang ada buka dalam perut puasa ya, tidur. betul. Habis berbuka puasa lalu tidur, maka makanan yang ada dalam perut besarnya tidak tercerna. Kayak gitu. Oh, jadi karena kita sholat tarawih akhirnya bergerak dulu kan, bergerak jadi organ dalam kita juga otomatis ikut bergerak, makanya pencernaan kita jadi lancar. Sehingga dapat mengganggu kesehatannya dan membuat jasmani menjadi lesu dan rusak. Kalau habis buka puasa langsung tidur. Nah, kadang-kadang gini El, kalau sholat Apa tuh? tarawih anak-anak kecil pada ikut tuh. Nah, ikut. Pada main apa? Perang sarung. Perang sarung. Yang paling khas dari sholat tarawih, habis sholat tarawih perang sarung ya kan. Kalau Ngomong-ngomong soal perang sarung, ngomong-ngomong soal perang sarung, sarung. kita lihat dulu ada video yang satu Betul. nih. Ya kan? Lihat. Silahkan. Bulan Ramadan menjadi bulan spesial bagi umat muslim. Tidak heran jika sajian spesial pun biasanya dihidangkan di saat berbuka puasa. Selama bulan Ramadan terdapat buah musiman yang seringkali disajikan sebagai minuman untuk berbuka puasa, yaitu timun suri. Ciri-ciri timun suri yaitu buahnya berbentuk lonjong dengan warna kulit kuning dan halus.
Buah timun suri mempunyai tekstur yang mudah rusak ketika matang, mempunyai aroma yang harum dengan daging buah bercita rasa manis, serta memiliki kadar air yang cukup tinggi sehingga bisa menambah kesegaran dan pelepas dahaga. Ada dua jenis timun suri kuning dan timun suri hijau. Yang berwarna hijau bukan berarti buah belum matang. Jadi tidak masalah memilih timun suri kuning ataupun timun suri hijau. Namun pastikan terlebih dahulu apakah timun suri tersebut memanglah jenis timun suri berwarna hijau. Selain menjadi buah yang menyegarkan, timun suri juga menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Di antaranya mengandung vitamin A dan antioksidan, mencegah flu dan infeksi, glukosa dan fruktosa yang baik bagi tubuh, menghilangkan racun di dalam tubuh, serta anti kanker. Berikut beberapa tips untuk memilih timun suri. Yang pertama, aromanya. Pilih yang harumnya tidak terlalu menyengat. Bau timun suri yang harum menyengat bisa saja karena proses pematangannya tidak alami. Yang kedua, sifat fisik buah timun suri. Pilih yang buahnya sudah pecah merekah alias retak. Timun suri yang sudah retak bukan berarti tidak baik dikonsumsi. Ciri-ciri ini juga salah satu tanda bahwa buah tersebut matang di pohon. Tapi harus diperhatikan lagi, timun suri yang retak kulitnya harus segar dan tidak layu. Hal ini untuk menjamin higienisnya buah bahwa kotoran atau kuman tidak masuk ke daging buah. Nah, nggak ada Itu hubungannya dia. kan sama perang sarung, emang ngomongin timun suri. Itu dia kan. Enak kan timun suri kasih es batu. kan. Kasih Pakai sirup. tadi kalau kata Pak Sun pakai tambah susu. Susu kental manis Terus agar-agar. kata produsernya pakai nata de coco juga. Aduh, jam segini ya godaannya gede banget. Sabar ya pemirsa ya, harus tahan, harus sabar. Lanjutlah kita ngomongin soal taraweh. Nah, apa lagi? Nah, Aduh, seret nih. nah kalau misal kan bocah-bocah pada main tuh kan. Kadang-kadang tuh kita yang tua, yang lebih tua tuh harus ngajarin, Bu, bantu Iya, tarik, Bu." soalnya kadang-kadang mereka juga suka ini main petasan. Gue pernah di musola rumah gue tuh anak kecil bawa petasan ke dalam musola. Terus Ngelempar yang petasan korek itu pluk, orang lagi teraweh. bubar gak bubar dong? Kadang-kadang ada juga yang teriak aminnya lucu. Gimana? Aminnya udah selesai baru teriak amin. Lucu kan kadang-kadang suka lucu gitu. Aduh, malah dibuat bercandaan gitu ya? Iya, nah tapi daripada kita ngomong Ngelantur. makin lantur, Betul. bener makin ngelantur, enaknya nanti ada penjelasan lebih lanjut ya. Nah, bareng siapa? Pak Solatun Dan rekan sama kita Rehan dan Ajeng. Tapi jangan kemana-mana. tetap di Ramadan. Mix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Ramadan Mix bersama saya Ajeng dan Raihan dalam Dalam segmen segmen Chit Chit-Chat Chat Ramadan. Oke nih, hari ini tuh spesial banget karena hari ini Ajeng tuh bener-bener fresh. oh iya Pakai dong. baju ijo-ijo. Udah matching ya sama udah furniture-nya. matching Iya, semuanya. soalnya aku dapat baju sponsor dari Zoya dan kalungnya juga jangan lupa dari Frumos. Alhamdulillah. Rehan juga hari ini kelihatan ganteng nih. Oh, Lebih iya ganteng dari dong. yang kemarin. Hari ini aku fresh banget karena aku pakai baju dari Preview by Itang Yunas. Oh, keren banget, pantas juga. Dan tak lupa juga pemirsa, set dari Ramadan Max ini langsung didesain oleh Desain Interior Binus Binus University. Keren banget kan, Han? Sangat keren. Oke, tadi kan udah dibahas sedikit sama Yoel sama Raffi mengenai sholat tarawih. Aku punya banyak pertanyaan nih, Han, tentang sholat tarawih itu sendiri. Nah, daripada kita nebak-nebak dan nggak tahu Jawabannya apa? langsung aja kita tanya ke Pak Solatun. Assalamualaikum Bapak, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Bapak wabarakatuh. gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah semakin segar. Semakin segar. Semakin dekat Idul Fitri kan. Alhamdulillah, beberapa hari lagi padahal Pak ya. Oke Bapak, langsung aja nih ya Pak, kita masuk ke dalam tema. Sebenarnya sholat tarawih itu ada batasnya sih, ada batasnya nggak sih Pak? Kalau misalkan ada batasnya itu kapan ya Pak? Sholat tarawih seperti namanya itu tarawih itu dari kata roha, artinya Istirahat. roha itu istirahat, rehat, rehat. Dan
Ini dimaksudkan bahwa sholat tarawih itu sholat malam yang dilakukan pada saat-saat istirahat dan dengan jeda-jeda istirahat juga. Nah, adapun waktunya Rasulullah itu kan mencontohkan sebenarnya hanya 3 malam berturut-turut di tahun pertama diwajibkannya sholat bulan puasa, ibadah puasa, dan 3 hari saja, kemudian berhenti dan tidak pernah mengulang lagi, dan baru kebiasaan ini diulang pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dan karena ini menurut hadis yang mutafak alaih, disepakati oleh semua ahli hadis, riwayat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini seorang sahabat yang sangat lama selalu sholat di belakang Rasul semenjak umur beliau baru 10 tahun sampai umur 21 tahun ketika Rasulullah wafat, ikut Rasul terus dan sholatnya selalu di belakang Rasul terus. Kata beliau bahwa Rasulullah itu memang melakukan sholat taraweh di 3 hari pertama Ramadan pertama itu adalah di dalam kerangka sholat malam, yaitu yang sholat selain di bulan Ramadan itu disebut sholat tahajud. Nah, kalau merujuk kepada tahajud, tentu jelas bahwa Rasulullah itu mencontohkannya selalu selepas sholat isya dan sebelum sholat subuh. Dari mana sholat isya dan kapan itu ditetapkan sebelum sholat subuh? Sebuah dialog antara Rasulullah dengan Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian Rasulullah menyebut karena Abu Bakar As-Siddiq orangnya hati-hati sekali. Sebelum tidur beliau selalu sholat malam, sholat tahajud sebelum tidur. Dan kemudian atas pengakuan dari Abu Bakar As-Siddiq ini, oleh Rasulullah disebut Abu Bakar As-Siddiq ini orang yang sangat hati-hati. Tetapi kemudian ketika Umar yang menjelaskan bahwa dirinya selalu berusaha untuk seperti Rasul, tidur dulu baru melakukan sholat tahajud. Jadi sudah sholat isya, tidur, baru bangun tengah malam, baru sholat tahajud. Maka disebut Umar ini orang yang hebat, kuat katanya, sehingga dia berusaha untuk bangun tengah malam, tidur dulu. Sementara kalau Abu Bakar Siddiq takut katanya kebablasan tidur. Jadi sholat dulu baru tidur. Jadi dua-duanya baik. Yang satunya hati-hati takut kebablasan, yang satunya hati-hati takut tidak mendapatkan keutamaan. Yaitu jadi dua-duanya sama-sama mengejar keutamaan. Jadi gitu. nggak apa-apa ya Pak ya kalau misalnya kita sholat dulu baru tidur. Ya ada memang itu contohnya dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, hadis yang seperti ini disebut hadis takririyah karena Rasulullah menyetujui perbuatan Abu Bakar As-Siddiq. Yang tadi kembali kepada bahwa ini yang kemudian menjadi rujukan sholat tarawih yang dilakukan oleh Umar pada masa kekhalifahan beliau. Jadi Umar takut orang-orang itu tidak mau sholat tahajud, sedangkan Rasulullah sendiri kenapa tidak melakukannya terus-terusan hanya 3 hari. Rasulullah dalam sebuah riwayat menyebutkan takut menjadi wajib nanti karena kalau Rasulullah itu melakukannya terus-menerus nanti kelihatan oleh sahabat dan dilakukan diikuti oleh tabi'in, nanti akan menjadi satu perkara yang diwajibkan seolah-olah tidak boleh ditinggal. Padahal di dalam Al-Quran jelas itu mengenai sholat tahajud, instruksi dari Allah itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi nafilah. Jadi nafilah itu tambahan. Artinya ibadah sunnah itu dalam bahasa kita. Jadi dan sebagian malam itu hendaknya kalian tuh bertahajud untuk ibadah tambahan. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Moga-moga dan sebenarnya sebagian bahkan ahli tafsir mengatakan ini bukan moga-moga tapi niscaya Allah akan mengangkatmu ke satu posisi atau derajat yang terpuji gitu. Nah, ini tahajud ini luar biasa dan karena tarawih adalah tahajud di bulan Ramadan, maka tarawih adalah luar biasa. Karena apa? Tarawih dicontohkan oleh Umar dengan cara sholat berjamaah sebelum tidur. Jadi lebih mudah, lebih ringan gitu. Tapi tentu ini satu latihan, nanti selepas bulan Ramadan masuk Idul Fitri, tarawehnya kita lanjutkan dengan tahajud. Tahajud kalau ada yang kuat, mau bangun nanti tengah malam, tidur dulu, bagus itu seperti Umar bin Khattab. Tapi kalau saya takut kebablasan nanti tidak bisa bangun, nanti malah jadi tidak tahajud, mau ikutin Abu Bakar saja, boleh. Ada satu hal yang menarik bahwa kedua-duanya
disetujui Rasul. Oh boleh ya jadi. Boleh. Nah berarti sholat tarawih itu adalah sholat tahajudnya di Sholat bulan tahajud Ramadan ya. Nah supaya setelah bulan Ramadan itu kita sholat tahajud. Iya terbiasa jadinya ya Pak. Terbiasa. Iya, betul. Tapi ini buat pemirsa di rumah yang pengen nanya soal seputar Ramadan ya, Iya, sholat betul. tarawih apapun itu seputar Ramadan, bisa langsung aja. mention ke Twitter Binus TV @BinusTV dengan hashtag Ramadan Ramadan Mix. Mix. Jangan lupa ya. Oke. Nah Lanjut Pak, ya. tadi kan kalau jadi rujukan sholat tarawih itu dari sholat tahajud. Iya. Nah jadi dua-duanya itu sama-sama sunnah kan? Iya. Dan Nah. jadi sholat tahajud dan sholat tarawih itu sebenarnya itu juga. Iya itu juga. Iya. Beda sama rokaatnya ya. Nah, hanya rokaatnya memang tentang rokaat ya. Rasulullah sendiri menurut riwayat Anas bin Malik, waktu dalam Ramadan itu 3 malam berturut-turut memang melaksanakannya 4 ditambah 3. Oh 4-4-3. Tetapi tentang sholat tahajud, ketika Rasulullah pernah suatu kali tidak sholat tahajud karena kecapean dan tidak terbangun, maka kemudian pagi harinya diriwayatkan Rasulullah, ini juga masih Anas bin Malik riwayatnya, sholat tahajud tidak, tetapi sholat duhanya menjadi 12 rakaat tanpa witir, terus tanpa salam, salamnya salam. di penghujung saja. Jadi Jadi lanjut gitu. 12 Panjang rakaat banget. langsung. Nah, ini karena mengganti malam harinya tidak tahajud. Satu kali seumur hidup beliau, kali. menurut pengakuan dari Anas bin Malik. Ya saya sangat banyak merujuk kepada Anas bin Malik karena Anas bin Malik itu semenjak umur beliau masih 10 tahun belajar beragama Islam di belakang Rasulullah karena beliau adalah ajudan Rasulullah. Jadi karena ajudan tidak pernah jauh ya, selalu harus sholat dekat belakang terus. Iya. sampai Rasulullah wafat ya. Sehingga saya sangat banget ya. sangat percaya dan memang Anas bin Malik ini pun akhirnya menjadi guru banyak ahli hadis, terutama yang mengenai ibadah Rasulullah, dan bahkan dikatakan ahli yang menceritakan berbagai riwayat Rasulullah yang kemudian dijadikan sebagai tradisi Madinah sekarang gitu. Ya. Oke. Terus nih Pak, biasanya kan kalau misalnya sebelum sholat tuh ada sholat sunnah ya Pak. Ya. Nah itu tuh biasanya di sholat tarawih kan juga ada nih depannya. Nah itu apa sih Pak hukumnya menjalankan sholat sunnah sebelum sholat tarawih? Sebelum sholat tarawih mungkin begini, yang ada itu adalah kalau kita sholat isya, Rasulullah tidak pernah mencontohkan ada qobliyah. Tapi kemudian orang yang datang ke masjid dari rumahnya ada sholat qobla isya ya. Setelah sholat isya ada ba'da isya, ba'diyah. Itu sholat sunnahnya Nah ya, itu Pak? sholat sunat rawatibnya itu adalah karena mengikut kepada isyanya gitu. Oh iya, Jadi benar-benar. sebelum tarawih sendiri tidak ada sholat Nggak ada, yang jadi lain. setelah sholat isya adanya sholat sunnahnya, Nah, sholat iya. ba'diyah. Iya. Oke nih Ajeng, Ya. setelah ini kita ada apa? Video klip Ada dari? video klip dari Nazri Johani yang judulnya Musliman. Musliman. Ya penasaran Gimana? pemirsa? Jangan kemana-mana, tetap di Ramadan, Ramadan Mix. Mix. Oh muslimah, Allah cinta kepadamu. Rasulullah kasih padamu. Oh muslimah, berbahagialah, kau telah dilahirkannya dengan mulia. Subhanallah, Tuhan telah berkati wanita yang cukup ilmu, rendah hati. Oh muslimah, busanamu menutup rapi, auratmu kau lindungi dengan indahnya. Oh muslimah, kau rajin mengaji, Islam kau jadikan ikutan sejati. Subhanallah, Tuhan telah berkati wanita yang cukup ilmu, rendah hati. Oh muslimah, memandangmu menyejuk hati, menundukkan nafsu, hati yang goyah. Keayuan wanita solihah, indah peribadi, tulus
cinta. Oh muslimah, busanamu menutup rapi, auratmu kau lindungi dengan indahnya. Oh muslimah, kau rajin mengaji, Islam kau jadikan ikutan sejati. Kembali lagi dalam acara Ramadan Mix dalam segmen Chit Chat Chat Ramadan. Nah, acara Ramadan Mix ini disponsori oleh Preview Dan dan Itang Yunas. juga Zoya serta Frumos, dan tak lupa desain dari set Ramadan Mix ini didesain langsung oleh desain interior Binus University. Oke, Han. Oke nih, Pak. Kita lanjut lagi di sholat tarawih. Nah, kalau misalnya nih, kan sholat tarawih sama sholat tahajud tadi sama-sama, kan ya? Tapi kalau misalnya aku nih, aku misalnya lupa sholat tarawih, kan sholat tarawih kan habis isya. Iya. Terus aku habis sholat isya, terus aku tidur sampai jam 2. Kan jam 2 tuh udah cocok banget tuh buat sholat tahajud. Terus aku sholat tahajud dulu, karena takut kehilangan sholat tahajudnya. Terus baru sholat tarawih itu gimana tuh Pak? Nah itu tadi saya sebutkan bahwa sholat tarawih itu adalah sholat tahajud Rasul di bulan Ramadan. Sehingga kalau kita sholat tarawih itu adalah sholat tahajud. Jadi sama aja? Iya, dan Rasulullah setelah yang 3 hari berturut-turut itu, kata Anas bin Malik juga masih riwayatnya, selalu tahajud seperti halnya biasanya sehari-hari bukan Ramadan. Dan Rasulullah selalu bangun di sepertiga malamnya dan kemudian sampai menghabiskan sampai ketemu dengan subuh dan tidak tidur lagi sampai ketemu dengan waktu duha. Jadi berarti nggak apa-apa ya Pak ya? Ya tidak apa-apa, tapi yang terpenting bahwa kalau kita sudah witir, tidak boleh ada sholat lagi karena tidak ada sholat setelah witir. Sebagaimana Rasulullah bersabda, akhiru sholatakum bil laili witron. Tutuplah, akhirilah semua rangkaian sholat kalian di malam hari dengan witir. Artinya kalau kita mau mengakhiri sholat dan mau nanti sholatnya lagi adalah qobla subuh, maka witirlah itu. Jadi sebelum qobla subuh kita witir dulu. Apakah itu jaraknya 1 jam atau 1 menit itu tidak ada batasan. Tetapi yang jelas bahwa akhir dari rangkaian sholat malam adalah witir. Dan witir itu sholat ganjil, bisa 3 rakaat, bisa 1 rakaat. Ini ganjil apa ya? Betul. Jadi buat pemirsa di rumah nih, kalau misalnya lupa sholat tarawih, sholat apa ya, tahajud Sholat dulu tahajud, nggak apa-apa. ya, Terus tarawih yang penting nggak boleh sholat setelah sholat Subuh. Witir. Sholat Witir ya, benar. nggak boleh. Oh iya nih Pak, berkaitan dengan sholat tarawih tadi, biasanya kan di sholat tarawih itu ada yang ceramah ya Pak. Nah itu tuh hukum di untuk ceramah itu di sholat tarawih itu wajib nggak sih Pak sebenarnya? Nah ini dalam hal hukum ya, tadi kan dikata-kata hukum. Hukum menurut Islam itu ada yang wajib, ada yang haram, ada yang mubah, ada yang sunnah ya, dan seterusnya ya. Tapi ketentuannya adalah bahwa segala sesuatu yang tidak ada diatur oleh Al-Quran dan tidak diatur juga oleh Rasulullah itu sifatnya mubah. Dan perkara mubah itu bisa digunakan untuk mencari kemaslahatan, untuk kebutuhan maslahah dan mursalah, untuk kebutuhan kebaikan-kebaikan dan di dalam kerangka menyampaikan ajaran Islam. Misalkan kita gunakan sebagai kesempatan untuk berdakwah, menyampaikan pendidikan umat. Itu kata Rasulullah, perkara-perkara yang tidak diatur itu antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian jauh lebih tahu daripadaku tentang perkara-perkara kontemporer hidup kalian di dunia. Iya, karena pada zaman Rasul semua orang di sekeliling Madinah sholatnya di satu masjid di Madinah. Nah, kalau zaman sekarang Indonesia ini adalah Masjidnya negara banyak dengan banget. masjid terbanyak di Tersebar, dunia. iya. Jadi Tapi Indonesia sepi. Ya, Iya, ya nah itu kecuali dia, Ramadan ya. sepi. Kecuali Ramadan bener. Di awal doang ya Han? Tapi yang menarik adalah bahwa ini perkara yang tidak diatur. Oleh karena tidak diatur, maka kemudian kita bisa menggunakannya. Apakah kita mau ceramah di acara Agustusan atau di menjelang tarawih atau mungkin ada
yang seperti kita sering dengar muludan ya, Maulid Nabi atau Isra Mi'raj, itu semuanya bukan ta'abudi yang dicontohkan oleh Rasul, tapi itu adalah memanfaatkan momentum untuk berdakwah dan itu hukumnya mubah. Mubah. Jadi diperbolehkan. Ya, dakwahnya itu sendiri wajib tapi dilaksanakan dengan pola-pola dan menggunakan waktu yang mubah. Tidak mengikuti aturan waktu yang disunahkan atau diwajibkan atau diharamkan gitu. Jadi nggak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa, karena antum a'lamu bi umurid dunyakum. Itu kalian atur sesuai dengan kondisi kontemporer kalian masing-masing. Itu pesannya kira-kira begitu. Oke nih Pak, kalau misalnya nih saya habis buka sholat isya, tapi sholat isyanya di rumah. Nah terus sholat taraweh, karena mau sholat taraweh nih, saya langsung buru-buru tuh langsung ke masjid. Jadi sholat isyanya di rumah, sholat tarawehnya di masjid. Nah, dipisah ya? Iya dipisah. Ya, ini mungkin untuk laki-laki, Rasulullah itu menyebutkan dalam sebuah hadis bahwa semua sholat itu di rumah kecuali sholat fardu. Jadi untuk laki-laki, kecuali kalau laki-laki itu merasa dirinya bencong gitu, boleh sholat di rumah kalau merasa diri bencong. Tapi kalau laki-laki itu benar-benar merasa laki-laki tulen, jangan sholat di rumah karena sholat fardu itu harus di masjid. Kalau sholat sunnah memang justru dianjurkan di rumah untuk mencerahkan rumah tangga. Dan itu Rasulullah sendiri yang menyebutkan juga dalam sabda beliau, nawwiru buyutakum bis sholah, cerahkan rumah tangga kalian, keluarga kalian dengan sholat. Dengan sholat apa? Sholat sunnah. Dan Rasulullah itu menunaikan sholat tahajud selain yang 3 rakaat tadi selalu di rumah. Dan sisanya di rumah. Iya. Jadi kalau sholat fardu, apalagi sholat subuh, sholat subuh itu Rasulullah sampai pernah menyebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan hadisnya panjang. Kalau sampai ada laki-laki yang tidak mau sholatnya tidak mau di rumah masjid, mau sholat di rumah juga, akan mencari orang untuk menggantikan beliau menjadi imam dan akan didatangi oleh Rasulullah, akan dibakar rumahnya gitu. Waduh. Artinya apa? Sholat fardu untuk laki-laki, ya sekali lagi ya, kalau laki-laki itu merasa dirinya bencong tidak apa-apa, tapi kalau laki-laki benar-benar true laki-laki, ya sholatlah di masjid. Itu sebabnya saya kalau habis siaran di sini buru-buru ke masjid karena memang memburu itu gitu. Ya. Nah itu berarti tadi jadi sholat wajib di masjid ya, iya, kebalik berarti ya, kebalik. Kalau tarawihnya nggak apa-apa karena sunnah kan, tapi ya ada baiknya juga di masjid lah. Iya. Berjamaah lagi ya? Iya betul, pahalanya lebih banyak. Nah Pak Sholatun, terus juga kalau misalkan berkaitan kan tadi kita udah bahas tentang witir ya Pak. Apakah sholat tarawih itu bisa dikatakan sholat tarawih apabila kita tidak menutupnya dengan sholat witir Pak? Sholat tarawih dan sholat witir ini sebenarnya satu rangkaian seperti botol dengan tutupnya. Nah Rasulullah selalu menyambungkan sholat tahajudnya dengan witir itu. Tetapi memang tidak ada keharusan, tidak ada Rasulullah mengatakan harus tersambung atau jangan sampai tidak tersambung, atau juga tidak boleh tersambung atau tidak boleh tidak tersambung. Itu tidak ada gitu. Tapi Rasulullah mencontohkan. Nah ini kalau sudah contoh langsung dari Rasulullah namanya hadis atau sunnah af'aliyah. Sunnah af'aliyah itu sunnah yang kita merujuk karena itu adalah perbuatan Rasul. Karena dalam kita beribadah, ibadah itu semua ya, dari mulai cuci muka adalah ibadah, makan juga ibadah, maka pakai sepatu untuk supaya rapi dan kaki selamat adalah ibadah, ini juga sedang kita ibadah. Semua ibadah itu kalau ada contohnya dari Rasulullah namanya ibadah ta'abudi. Nah contoh itu biasanya karena contoh disetujui, perbuatan sahabat disetujui, jadi contoh itu namanya. Contoh bahwa perbuatan sahabat yang disetujui itu namanya sunnah takririyah. Kalau tidak disetujui tapi Rasulullah sendiri mengamalkan terus-terusan seperti sholat tahajud, itu namanya sunnah af'aliyah, sunnah perbuatan. Kalau tadi sunnah persetujuan, ini sunnah perbuatan. Af'aliyah sama sunnah takririyah. Ada lagi sunnah yang Rasulullah mengatakan. Berdasarkan perkataan atau sabda beliau itulah kemudian orang mengamalkannya. Dan tentu diantaranya yang di samping dikatakan juga diamalkan adalah akhiru sholatakum bil laili witran. Perintah surat supaya sholat diakhiri dengan witir itu adalah di samping sunnah af'aliyahnya Rasul, juga Rasulullah memang menyebutkan supaya mengakhiri sholat itu, rangkaian sholat malam hari itu dengan witir. Nah itu namanya sunnah qauliyah. Qauliyah itu sunnah yang didasarkan kepada ucapan. Oh ya, qaul. Iya, jadi ada takrir, ada af'al, ada qaul. Ada 3 berarti ya. Jadi tiga-tiganya mempunyai
satu nilai hukum yang tadi kan kita bicarakan hukum sunnah ya. Oke nih, nah tadi nih Jeng, tadi kan kita udah menyampaikan buat pemirsa di rumah yang mau tanya. Lewat apa? Lewat Twitter @dinustv dengan hashtag Ramadan Mix. Nah ini udah masuk nih pertanyaannya nih dari siapa? Sayang? Dari Princess. Oh Princess. Ya, dengan pertanyaannya, apa hukum infus saat berpuasa? Apakah hal itu dapat membatalkan puasa? Bagaimana hukum tersebut? Daripada kita jawabannya nebak-nebak, kemudian kita langsung tanya ke Pak. Iya, gimana tuh Pak? Baik, ini perkara infus. Orang kalau sedang diinfus artinya kan ada dua perkara. Dehidrasi atau sakitnya memerlukan masuknya obat yang dalam jumlah banyak, dan kalau tidak menggunakan infus itu akan menimbulkan efek sakit dan lain sebagainya, atau efek dari obat itu sendiri akan kurang efektif ya. Sehingga ini sudah masuk kategori sakit. Orang yang biasanya sakit sampai diinfus biasanya sudah pada level boleh mengambil rukhsah tidak puasa sebenarnya. Jadi tapi wajib diganti Pak. Wajib diganti. Nah, tetapi kalau maksud saya untuk membandingkan, jangan-jangan orang haus diinfus saja kan seger jadinya. Enak banget. Nah, itu kan. Ya dengan Pak. ditusuk sedikit tapi kemudian seger. Ya, tidak. Kalau infus adalah karena doruri, karena emergensi. Biasanya infus selalu emergensi. Dua hal yang biasanya, pertama dehidrasi, sedikit sekali yang karena kurang gizi ya. Ada tapi case-nya tidak cukup banyak. Tapi dehidrasi itu sangat diutamakan sekali menggunakan infus. Yang kedua adalah keperluan untuk supaya memasukkan obat itu lebih mudah dan efektif. Mudah karena memerlukan obat dalam dosis yang banyak dan jumlah yang banyak, ragam obatnya. Dan sekaligus bahwa obat ini kalau menggunakan oral akan menimbulkan pertama efek pengobatannya lambat, yang kedua juga mungkin oral itu kadang-kadang si pasien tidak nyaman gitu. Dalam menggunakan infus lebih mudah. Nah, pada kondisi seperti itu kan berarti orang memang sudah mendapatkan rukhsah untuk ya sudah tidak usah puasa. Nggak apa-apa. Jadi saya untuk membedakan secara tegas bahwa jangan nanti asa supaya seger diinfus saja tiap hari karena boleh diinfus gitu. Ini ya soalnya jadi dilihat dulu emergensi aja. Kalau misalnya emergensi berarti boleh. Ya sebenarnya kalau namanya emergensi boleh, tidak masalah. Tapi yang penting harus diganti ya. Ya kalau kita puasa kemudian membatalkan diri karena rukhsah tadi, diganti kan di dalam Al-Qur'an langsung. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Jadi kalau ada di antara kalian yang sedang safar atau sedang sakit itu kan kemudian oleh ulama berhalangan permanen, seperti kemudian dipakai juga untuk yang menstrual dan nifas. Nah ini diganti di hari yang berikutnya. Hari yang lain. Nah, udah terjawab ya berarti Princess pertanyaannya. Pertanyaannya tuh tentang infus. Iya, tentang infus. Nah, Han, kalau misalkan tadi kita udah ngobrol-ngobrol jauh tentang sholat tarawih nih, nggak lengkap kalau misalkan belum diakhiri dengan risalah. Kita langsung dengar dari Bapak Sholatun risalah untuk tema kita hari ini, Pak. Pemirsa yang saya doakan moga-moga selalu mendapatkan berkah dari rahmat Allah melalui perbincangan kita tentang sholat tarawih yang hakikatnya adalah sholat malam atau qiyamul lail, atau yang dikenal oleh banyak umat yang awam sebagai sholat tahajud di bulan Ramadan ini. Mari kita laksanakan dengan baik, karena Rasulullah sepanjang hidupnya tidak pernah meninggalkan satu kali pun yang namanya sholat malam, kecuali pernah satu kali kebablasan tidak sholat malam diganti dengan 12 rakaat di waktu duha dan 1 salam. Oleh karena itu ini menunjukkan bahwa sebagaimana para ahli fikih menyimpulkan, tarawih dan sholat tahajud adalah sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan pentingnya. Dan karena di dalam Al-Quran Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asya ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian malam itu hendaknya kalian itu bertahajud ya, sebagai satu ibadah tambahan atau ibadah sunnah. Dan dengan itu niscaya Allah akan mengangkat derajat kalian ke suatu derajat yang terpuji. Mudah-mudahan kita dengan membiasakan di bulan Ramadan, yang tentunya nanti akan, kalau bulan Ramadan itu bulan latihan, nanti setelah Ramadan berarti pengamalan, kita amalkan terus. Tiada malam kecuali kita melaksanakannya 11 rakaat
yaitu 2 kali 4 rakaat, atau nanti setelah tidak Ramadan lagi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, dan 3 rakaat. Dan ini mudah-mudahan jadi wasilah untuk Allah mengangkat derajat kehidupan kita, baik derajat sosial, ekonomi maupun yang lain-lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih. Udah ada pertanyaan juga dari Twitter. Jadi tuh tadi kalau misalnya Raffi kan tadi bilang kan ada perang-perang sarung. Nah, daripada perang-perang sarung mendingan sholat taraweh. Nah, betul banget ya, Han. Benar banget. Nah, terus juga kan tadi risalahnya juga udah, berarti udah lengkap nih segmen ini. Sudah lengkap. Maka pemirsa, kalau gitu kita harus undur diri nih. Saya pamit, dia Ajeng Asrulan dan saya Raihan. Tapi sebelum ini, setelah ini masih ada segmen menarik. Apa tuh? Masak-masak bareng Teh Lisa dengan Sorseli. Keren Penasaran banget. seperti Enak apa? pasti. Sesaat lagi masih di Ramadan Mix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Nah pemirsa, sekarang pemirsa udah bisa lihat ya. Di belakang Teteh nih udah ada dapur nih, udah ada perkakasnya, udah ada alat-alat masak semua. Nah hari ini Teteh mau buat kelapa, coconut with black sakura tentunya. Kita ditemenin selalu nih sama Sorseli. Nah pemirsa, untuk ini kenapa Teteh pakai kelapa hari ini? Karena kelapa itu banyak banget manfaatnya, apalagi di bulan puasa untuk makan, untuk dikonsumsi ketika pemirsa buka puasa. Nah, yang pertama nih, kelapa itu bisa meningkatkan sistem imun tubuh pemirsa. Karena dengan mengkonsumsi buah kelapa akan berdampak besar pada meningkatnya sistem imun dan kekebalan tubuh pemirsa. Jadi, ketika pemirsa makan kelapa nih, energi pemirsa tuh bisa langsung naik, jadi langsung semangat dan nggak gampang lapar kayak gitu. Terus yang kedua, tulang yang lebih kuat. Nah, jadi buah kelapa mengandung banyak kalsium dan magnesium. Waalaikumsalam. Dari mana nih tadi? Biasa. Teteh kok tadi nungguin Nyari dateng gitu Nyari ya? Cu sama anak kamu sebelah. Anak kamu sebelah. Nah, Sekali-kali anak komplek ke sini ya. Ya kan? nah Teteh mau lanjutin nih. Hari ini Teteh mau buat coconut with black sakura. Ya kan, tentunya disponsori oleh Sorseli. Nah, tapi sebelumnya Teteh mau lanjutin dulu. Iya, lanjutin. Manfaatnya dari kelapa, yang ketiga, jantung yang lebih sehat. Jadi kandungan lemak jenuh dan minyak kelapa itu dapat mengurangi potensi penumpukan lemak gitu ya. Penumpukan lemak gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan nih yang badannya agak-agak gendut gitu ya, agak-agak berisi. Gemuk. Oh, gemuk ya, gemuk Itu ya. lebih Agak-agak baik. berisi. Bagus banget nih mengkonsumsi Bisa ngobrolnya jam kelapa. 2 aja saya dari sini loh. Oh iya bener, saya kira cuma berdua gitu ya. Enggak. Oke, lanjutnya ada ini. Manfaat dari kelapa itu sistem pencernaan tetap sehat. Kayak gitu kan, kita Melancarkan puasa pencernaan nih. ya? Iya. Bener banget, kita kan puasa nih. Jadi kan otomatis makanan yang kita konsumsi kan juga pada jam-jam tertentu doang nih. Nah, kalau kita konsumsi kelapa itu bisa bikin lancar, kayak gitu. Nah, udah nggak usah lama-lama lagi ya. Kelapa yang Teteh mau muda yang langsung tua. buat. Kenapa? Kelapanya yang muda yang tua. Nah, kalau untuk hari ini Teteh pakai kelapa yang nggak terlalu muda, nggak terlalu tua. Kalau terlalu tua kan nggak pas enak, standar ya ya. kan? Standar, kalau Kalau lebih terlalu nggak kurang. muda juga Aja nggak yang enak, les ya. gitu. Pinter. Nggak lebih nggak kurang. Karena tujuannya apa? Kalau Kalau tua misalkan jadi nih, urap ya. enggak, Kalau itu muda itu jadi kelapanya es. beda mungkin. Nah, Oh, kalau ini beda. kelapa degan. Jadi kenapa Teteh nggak mau pakai yang tua? Karena kalau tua Dipakai tuh buat bikin kue sulit. rangi. Sulit gitu untuk dikerok, sulit. Tapi kalau untuk Pakai yang ini ya lah, apa itu namanya? kerokan, Iya, atau bisa juga kerokan. nih pakai garpu. Oh, Nah, garpu, udah. bikin garam. Sekarang nih Teteh mau buat dulu. Pertama-tama, seperti biasa, kita ditemenin sama Black Sakura. Permisi dulu mungkin Raffi. Oh permisi gitu. ya. Black Sakura? Iya, Black Sakura. Apaan tuh? Nah, Teh jadi- apa neng sini maksudnya? Ya, Teh apa neng? teteh ya, Teteh. bener. Nah, jadi Black Sakura itu yogurt nih, yogurt tapi yang mengandung charcoal. Apa Ini ya tuh? teh? Charcoal itu tuh dia
ini arang bambu yang sehat banget buat pencernaan, Yoel. Gitu. Yang ini teh? Nah iya yang ini, yang warnanya hitam. Iya kan namanya black teh. Iya, kalau white makanya. putih. Iya benar-benar. Nah sekarang pinter. Bagus, Teteh soalin. mau ini Ngasih dulu ya, soalin. mau tuangin dulu es krimnya. Wah, mana keluarnya? Oh itu. Nah, Warnanya hitam. iya. Baru black, teh. tadi kan black Iya, namanya black. baru. Nah, Ini baru, Teh? Ini salah satu yogurt yang baru dari Sorcelli. Gitu. Banyak banget manfaatnya. Kayak gitu. Jadi ntar ini yang black sakuranya ya, dikasihin itu sama ini kelapa. Kelapa. Nah, ini untuk hari ini Teteh mau masak, mau buat ini coconutnya Teteh pakai satu aja. Apa? Kayak gitu, satu kelapa aja. Nah, coconut. Yogurt Yogurt, ya, yogurt. yogurt, bukan Yogurt, es bukan krim es loh, krim. bukan es Masih. krim ya, ini yogurt. Oh, Nah, bentuknya kayak es krim. pertama-tama nih pemirsa beli satu batok ini, Batok. satu buah, Buah. Apa sih kelapa itu satu? Iya buah, Enggak, gue pernah tuh Satu dapat. biji. Bukan. Apa? buah sih, Apa ngomongnya kenceng enggak apa-apa? buah sih Buah. bener, buah. Belum bener. berubah sih. Iya, Sampai sekarang juga belum berubah. belum. Karena Belum dia berubah. buah. Nah, jadi pertama-tama nih pemirsa pakai garpu boleh. Nah, pemirsa kerok dulu. Oh, dia abang-abang pakai tutup botol itu. Nah, iya. tapi kan Kerok kurang higienis kan. Jadi Ini yang karena di ini TV biar- aja ya, kita pura-pura ngerok padahal dalam sih udah ada yang dikerok. Enggak ya, Oh, enggak enggak. gitu. Jadi kita kerok dari awal. Gitu. Nah, kayak gini. Dah, udah banyak teh. Belum. Entar Teh, ya. udah banyak teh. Nah, ini pokoknya pemirsa keroknya ini aja, satu alur aja. Jadi kalau dari saya atas deh, ke saya bawah, kalau enggak dari kiri ke kanan. Kayak gitu. Nah, udah banyak deh. Wah. Nah, cepet pinter gua. kan? Nah, Nah, terus ini Nah, udah gitu. teteh aja deh. Terus Teteh masukin ke ini. Oh, ke bag di satu. Ini mungkin digabungin ya? nanti buat buka puasa nih. Coba mungkin boleh ambil gelasnya satu atau mau Oh, buat buat sendiri kita, boleh, buat kita ya? boleh. Nah, Kan bilang satu sambil doang. kalian buat nih Teteh Nggak mau apa-apa, jelasin kan ke banyak. pemirsa Aja. ya. Nah, ini pemirsa. Jadi ini Teteh taruh kelapanya. Oh, dikasih kelapa. Nah, iya dong. Ini kan banyak manfaatnya nih. Udah yogurtnya sehat kan, kelapanya juga banyak manfaat. Wah, pokoknya pemirsa kalau coba ini di rumah, Pokoknya udah sehat tambah sehat sehat deh. banget lah. Udah sehat tambah sehat makin sehat Iya. kan. Sorseli Makin kok sehat topping kan, N. kayak gini makin sehat nih. Neng, Ya? Teh, Tuh kan. Sorseli Clean kok. plan nih. Sorseli Kenapa? toppingnya banyak banget sih. Kemarin Banyak ini kelapa, banget. emang ada apa aja? Nih, pokoknya kalau bahas topping tuh di Sorcelli semuanya dia handmade nih yang pertama. Yang Nah, all new terus banyak Sorcelli? jenis. Semuanya, iya, all new Sorcelli. Nah, dia yang pertama itu ada ini. Kalau Teteh hari ini mau pakai ini, colorful fruity chocos gitu. Nah, selain ini ada juga contekannya Choco ya? Waferino, terus ada Rainbow Cubes ya, yang Yang kayak kemarin juga ya, iya kemarin, nih yang Rainbow kemarin pas ini kan Yol Choco Waferino datang. juga yang kemarin juga tuh. Ya, terus ada juga mochi Oh, yang mochi. warna-warni ya, yang manis. Nah, terus ada kacang almond, ada longan, red velvet crumbs, terus masih banyak lagi. Nah, Jadi banyak banget macam-macam. banyak lah. banget. Jadi kalau misalnya pemirsa coba tuh nggak bakal bosen. Nah, itu. Jadi misalkan hari ini pakai red velvet nih, misalnya red velvet, terus Besoknya nextnya, bisa jadi ganti banyak, lagi. iya banyak macem. Kalau pengen Gitu. tahu lebih banyak mungkin bisa datang ke store-nya ya. Iya. Betul. Bisa Store-nya di mana beli. aja sih, Teh? Store-nya di mana aja? Raffi nggak tahu store di mana. Kemarin saya kasih tahu, cuman saya lupa. Nah, Raffi ini loh. Coba, Teh, Nah, kasih tahu, Teh. jadi gini, pemirsa. Udah tahu Teh. enggak? Untuk, Ini aja eh, gimmick. Untuk store, ini bener-bener ya. Emang, Jadi biarin untuk aja. store All New Sorcelli ini, dia ini baru ada 3 di Indonesia. Nah, Iya. kebetulan nih yang kemarin yang satu di Senen City itu baru buka tanggal 20 Yoel gitu. Terus ada di Jadi- mana lagi? Nah, yang pertama ada di CP, di Oh, Central CP, Park. Central Park. Terus yang kedua di Senen City Senen yang City. baru buka kemarin, sama yang terakhir di Surabaya, Tunjungan Plaza. Lanjutin, Gitu. Teteh, lanjutin. Nah, ayo Teteh lanjutin ya. Nih. Nah. Ya secukupnya aja. Kok kayak Yoel teh? Kenapa? Ngomongnya? Iya, karena ya gitulah ceritanya. Raffi ini bener-bener deh. Nah, ini Intesnya gimana, pemirsa. Teh? Ini pemirsa ya. Teteh udah letakin ini Kelapa, coconut. black sakura, terus juga ada Coconut. coconutnya. Nah, Teteh mau kasih ini colorful fruity Fruity chocos. Gitu. Nah, Gitu. cakep kan? Berwarna. Berwarna kan? Biar nggak ini ya, hitam putih, nggak monoton ya.
Bener banget. Lagi dong, yang Dah. banyak. Lagi. Bikinin buat saya dong teh. Nah makanya, tunggu sebentar. Nah, Bah, aku nih, mau ayo. dong. Sekalian mau nanya, ini Black Sakura manfaatnya apa aja sih? Sebenarnya ini karena yogurt kan banyak manfaatnya kita udah tahu kan. Nah, cuman untuk Black Sakura ini tuh dia banyak poin plusnya. Udah teh. Jadi Segitu aja. Black Sakura bisa mendetoks tubuh kita, mendetoks, jadi lebih sehat gitu. Yoel juga mau? Teteh Udah buatin berdua satu. aja nanti Udah sama satu Raffi aja. Berdua aja ya. Nih. Kita nggak bawa uang. Nah, ini kita letakin di sini. Secukupnya aja. Teh. Wah, ngomong soal kelapa. Nah, Ada yang mau lewat yang satu enggak itu. ya, enggak nyambung. Dia nyambung. gitu Emang sih biarin ngomongnya. aja, biarin Pemirsa, aja. jangan kemana-mana, tetap stay tune di Ramadan Nih. Mix. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzkur isma rabbika bukratan wa asila. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu laylan tawila. Inna haula'i yuhibbunal 'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Akhirnya ya berbuka puasa Allahumma laka juga. sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, kita lanjut masak lagi nih. Lanjut buat lagi ya, lanjut buat Black Sakura. Nah, ini pemirsa. Jadi pertama pemirsa butuh Black Sakura. Yang kedua pemirsa butuh parutan kelapa. Coconut ya. Nah, yang ketiga ada Apa? colorful fruity kokos. Nah, yang terakhir nih ada Raffaello. Final touch. Sausnya. Final touch. Nih, jadi pemirsa, ini Teteh lingkerin di Black Sakuranya. Seperti ini. Ya, cukup. Nah, ini dia. Coconut Black Sakura.
Oke. Oke, ini dia. Nah. Enak ya. Makasih. Oh Wah, iya. bisa kita makan dong. Teteh juga mau kasih tahu nih. Apa? Jadi kemarin itu ada ini grand opening di Senen City. Tapi tunggu dulu sebelum Teteh lanjutin. Di Teteh Sensi mau ya? kasih Coba tahu. nih, Ratu. Di situ ada apa aja? Nah, ini pemirsa bisa lihat. Itu menu kita hari ini adalah coconut black sakura. Pemirsa butuh kelapa muda, terus juga black sakura, Raffaello sauce dan juga colorful fruity chocos gitu. Oh ya, ini silakan dinikmati. Selamat menikmati juga. Silakan dibuka. Tadi dulu, Silakan. ini Kenapa? masih ada. Oh iya, kucing-kucing. dikasih ya, bener juga. Waalaikumsalam. Iya nih, Seru ada banget makanan nih. ini. Teteh hari ini nggak Warna-warni masak. ya. Teteh hari ini buat buat. black sakura. Warna-warni Pakai- banget. Pakai coconut. Kemarin white skin. Iya, sekarang kita sekarang pakai ini black black sakura sakura. gitu. Sebelumnya juga ada Black Sakura. Nah, ini boleh silakan dicoba. Tempatnya lega pada mepet-mepet banget pojokan sih. Kurang sana Susah gitu ya. Bapak, susah. Susah Iya. ya. Pemirsa Teteh mau kasih tahu. Apa tuh teh? Jadi kemarin kan ini di Senen City kan baru buka nih, yang All Soul Sally yang baru. Nah jadi Soul Sally itu kasih kita tuh diskon 20%. 20%. Nah 20%. Jadi bagi pemirsa nih yang repost foto di Instagramnya Soul Sally Co ID Dengan dengan Hashtag. hashtag Gue. Enggak, bukan. Bukan. Itu bukan. Nah ini pemirsa Beda lagi ya? Beda. Nih, pemirsa bisa dapat 20%. Tapi Ngetek. syaratnya Syaratnya? harus repost this picture yang ini, Iya. terus tag 3 orang teman teman. pemirsa. 3 teman aja ya. Tiga teman aja. Nah, itu yang dapat yang siapa, Kak? Nah itu nanti misalnya nih Ajeng mau repost, Iya. tapi Ajeng kan harus tag 3 temen nih. Iya, misalkan. Ajeng doang yang dapat. Oh gitu. Gitu, Heeh. Teteh nggak dapat. Kalau misalkan yang lain mau itu juga repost lagi ya, Kak? Repost Enak lagi gitu ya pemirsa. Nah ada satu lagi nih, Apa tuh? yang tadi tuh yang hashtag, Oh, hashtag hashtag boleh itu. disampaikan ya? Apa? Apa itu? Apa tuh? Nah jadi gini pemirsa. Jadi ketika pemirsa nih, ini nih pemirsa lagi mau Antri. buka puasa nih, terus mau beli Sour Sally. Ketika pemirsa antri, Kayak gini nih, kayak gini. nah kayak gini kan antri nih antri. Antri. Terus di foto kan? Nah, Di foto gini kan? Selfie kan? Atau bikin video. Nah, Udah gitu pemirsa upload ke Di Instagram @SourSally.co.id. Nah, setelah itu pemirsa kasih hashtag gue rela antri, Hashtag gue rela antri. sama all new Sour Sally gitu. Nah, kalau nanti Rahel mau jalan-jalan ke Singapura, boleh dicoba. Dapat apa sih Ke Singapura. Itu dia dapat ke nonton Singapura. ini Grand Prix. Wow. Sampai kapan? Iya, sampai nanti tanggal 29. Lupa dia. Gitu. 29 ya. Pokoknya Sour Sally Nah, paling the best lah. gini. It's sweet, not fat. Tunggu, ini pada fokus makan kan? Ini silakan dimakan. Teteh mau kasih kuis buat pemirsa. Nah, Kuisnya apa? Kuisnya Kuisnya apa di tuh bawah hari ini. ini? kuisnya. 3, 2, 1, sling. Celung. Apa? Nah, Pertanyaannya, sebutkan 5 topping yang Yum. terdapat di all new Sour Sally. Oh, tadi gue sebut ini tanya dari tuh. sebutin tuh. yang ini Contekan kukus tuh. ya? Benar, Teteh udah sebutin. Jadi kalau misalnya pemirsa nonton tuh ya tadi dari awal sampai Dari awal sampai akhir. pemirsa bakal lihat Apa aja? Oke, pertanyaan mau diulang sekali lagi. sekali lagi. 3, 2, 1, sling. Ya. Dadah. Sebutkan 5 topping yang terdapat di all new Sour Sally. Nah, jadi kalau misalnya pemirsa tadi dengar Apa? Pokoknya, nah gini, kalau misalkan nih mau ada teman-teman yang jawab, caranya gimana? Caranya Caranya tinggal Nih, formatnya nama, Nama, spasi spasi, jawaban, mention mention ke @binus.tv @sourcelly.id dengan hashtag Ramadan Mix. Nanti pemenangnya bakal di follow up juga ya via Twitter Iya, ya. oleh miminnya. Hadiahnya itu ini voucher Sour Sally gratis. Gitu. Nah ini, ayo silakan dicoba, silakan diambil sendoknya. Ayo dicoba. Nih. Oh ya, terima kasih. Enak Nel. Sehat banget ya. Ya. Ini jadi Black Sakura ini adalah varian terbarunya ya. Iya. Sama white cream juga ya. Iya, bener banget. Enak kan El? Terus buat pemirsa nih, jangan Kan? takut ya. luar biasa. Jangan takut konsumsi yogurt. Iya, Meskipun kenapa? asam, Biasanya kalau meskipun buka. asam, tapi dia ini mengandung prebiotik yang sehat Oh, dari buat bakteri-bakteri pencernaan sehat ya, gitu. Kak? Iya, Biar lancar. bener banget. Nah ngomong-ngomong soal pencernaan, Neng. ada jadwal imsak buat besok nih. Iya, ini dia pemirsa. Apa ya? Jadwal imsak. Imsak.
lihat jadwal imsak esok hari. Nah, Ya, Itu Ini tadi dia ya jadwal jadwal ya. imsak. imsak ya. Jangan sampai telat tuh. Nah, bener banget. Subuhnya imsaknya. Imsaknya. Oke. Oke. Kalau gitu Belum. ada apa belum, lagi? belum, Belum belum. makan lagi. Mungkin untuk tema besok nih, ada Ada apa? apa? Ada tema apa? besok itu Gua adalah tahu. Apa? Keutamaan sahur. Ada tulisan bukan situ tuh, gue kasih tulisan. Makanya jangan Ada telat ya Raffi keutamaan sahur. sahur. Iya, Besok bener jangan banget. telat ya Iya, sahurnya. jangan telat Nah, loh. sebenarnya apa sih keutamaan sahur itu? Kenapa kita harus sahur pada saat bulan puasa? Besok kan kita penasaran. Besok kita tanya. Bareng gua nggak ya? Ngomong-ngomong nih, Mungkin kali ya. ngomong Teteh mau nanya, Oh, iya, ini Kak. enak gak sih? Enak banget, Topping enak ininya banget. sama ini. Enak banget. Ini Enak tuh banget. pas gitu, Saus- Kak. saus Nih, Raffaello. komposisinya. Nah, ini itu semuanya itu handmade oleh Sorcelli. Semuanya. Semuanya handmade. Oh, pantes Amazing aja. banget. Enak Pokoknya banget soalnya rasanya asli Sehat gitu. banget, asli. Sesuatu katanya sih. Oh ya, Teteh juga mau kasih tahu satu hal nih. Apa lagi? Nih. Teh? Teh. Nanti banyak ngasih tahu Teh nih. banyak fakta gitu ya, banyak Biar fakta dari pemirsanya Teteh. tahu dong, iya kan? Teteh fakta Nih, kayaknya bisa ini sekarang. Aku nih ini. boleh Oh, banget. iya. Ini tolong dicobain, namanya? ambil ini. Ya, bener banget cup ini. Coba dilihat. Iya. Dulu kan Sorcelli ada ininya nih, Iya. ada gambar Sally-nya. Tahu nggak kenapa sekarang nggak ada Sally-nya? Kenapa Nggak tuh, tahu Kak? kenapa. Selinya Nih. udah jadi boneka. Enggak ya, nih mungkin Yol tahu kenapa? Sally telah beranjak dewasa katanya. Bener banget, jadi iya bener banget, jadi Sorcelli itu dia buat branding yang baru nih. Betul. Dengan ini hashtag All New Sorcelli, logonya itu dia cuma pakai Senyumnya ini, aja, Kak. Senyumnya Oh iya, aja. senyumnya Mirip ya, hijaunya mirip. ini ya. Iya bener banget. Wah. Nah, gitu. Ada baiknya Oke. kita review dari awal nih. Apa nih? Review Coba, banget. coba. Ada apa aja? Pertama ada apa? Gua yang kena. Tadi ada gua sama Yoel ngobrol. Enggak Oh, ya, tentang Raweh. Tentang apa? Sholat raweh kan. Nah. Akhirnya kita udah tahu kan apa keutamaan sholat raweh, bagaimana sholat Hukumnya raweh, apa? hukumnya apa. Terus Semua apa lagi? pertanyaan- Terus juga, pertanyaannya. nah terus juga ada video-video. Tadi ada Timun Suri tuh video tuh. Ada video Timun Timun Suri. Suri. Paling Timun Suri ya, Suri. kayaknya paling Timun Suri. Iya, besok kali ya Teh ya. Bener. Iya, Besok bisa mungkin kan rencana Timun Suri Teteh mau nih. buat Iya. yang timun Oh, suri. boleh Terus tuh, tadi siap. nih kesimpulan dari ini cicetnya apa? Oh, iya. Coba Wah, dikasih banyak tahu. banget ya. Iya banyak banget. Jadi sholat taraweh itu adalah tahajudnya di bulan Bulan Ramadan. Ramadan. Banyak banget pahala yang bisa Oke. kita dapat dari sholat taraweh itu. Oke. Nah, kalau pemirsa yang mau tanya langsung soal apa? Soal Soal cicet. cicet keutamaan Oh, sahur, iya. jadi Langsung aja. bisa langsung aja mention Mention. ke Binus TV dengan hashtag Ramadan Mix. Mix. Begitu ya. Oke, ini Teteh tadi ngelihat kayaknya baju kita tuh Banyak. macemnya ya, banyak keren ini banget. fashionable banget nih. Iya. Kalau ini dari Oke, siapa? aku dari preview Nah. by Itang. Yuna. Nggak Terima cuman- kasih nggak buat cuman- preview. Nggak cuman si Rehan doang, kita berdua Kita juga. Nah, juga. dari Kita mana? Dari mana? bertiga. Dari Kita preview. juga. Nah, ini buat Teteh sama Ajeng nih. Ajeng. Terima kasih buat Zoya. Iya, terima kasih buat Zoya. Yang udah Dan bikin kalungnya kita kece Frumos banget. nih. Oh iya, Frumos. Frumos. Ngapain sih, Sepatu jatuh bang, sepatu Oh iya, jatuh bang. sepatu Oh, sepatunya jatuh. Oh iya benar-benar. Oke, pemirsa, kita udah di penghujung Nggak acara. kerasa ya? Iya, jadi ini Teteh mau siap-siap mau beli makan yang Oh banyak. iya, oke, Teteh. Nah, akhir kata Teteh pamit. Ajeng pamit. Raihan pamit. Raffi pamit. Dan Yoel pamit. Jangan lupa saksikan di Jangan saksikan terus Ramadan Mix di www.binus.tv. jam 16.35 sampai 18.05. Terima kasih Bye. semuanya. Selamat Terima berbuka, kasih, pemirsa. Terima kasih. Bisa denger ya Binus. Terima kasih.